Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita mau melanjutkan review kita, yaitu tentang dari divisi yang sejarah ya, tentang history. Jadi berurusan dengan relik-relik militer, dengan barang-barang yang berhubungan dengan sejarah Perang Dunia II ya guys. Melanjutkan yang dulu saya sudah mereview, yaitu pedang Kyugunto ya, pedang Jepang, pedang militer yang dipakai oleh Jepang pada masa Perang Dunia II. Nah, yang sekarang kita akan mereview adalah sebuah pedang Jepang lagi. Bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah pedang Gunto ya, jadi sebuah pedang militer yang dipakai oleh Jepang pada masa Perang Dunia II, dan ini adalah tipe 95. Ini adalah sebuah pedang yang dipakai oleh kandidat perwira ya, jadi untuk mereka yang berpangkat sersan sampai sebelum letnan ya. Jadi kalau letnan itu udah termasuk perwira guys. Jadi kalau ini dipakai oleh mereka-mereka yang sebelum mencapai pangkat itu. Jadi NCO itu adalah bakal perwira ya guys. Jadi yang dengan pangkat sersan itu semua memakai seperti ini. Nah, pedang ini diperkenalkan oleh tentara Jepang pada tahun 1935, dan makanya namanya itu tipe 95 guys. Oh ya, sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahukan, jadi ini adalah buku referensi saya yang saya pakai untuk mengetahui dan mengidentifikasi pedang-pedang yang dipakai oleh Jepang pada masa Perang Dunia II. Ini adalah sebuah buku yang namanya Swords of Imperial Japan dengan tahunnya 1868, masa pertama kali diperkenalkannya sampai 1945. Jadi ini buku yang mengcover pedang-pedang yang dipakai oleh Jepang pada masa Perang Dunia II ya, dari awal tahun ini sampai akhir perang tahun 1945, karangannya Jin Dawson. Ini adalah buku dari luar negeri ya guys, jadi berbahasa Inggris. Bentuknya seperti ini, tebalnya segini. Ketebalannya kurang lebih itu ada 400 halaman ya guys. Jadi dia mengcover semua pedang-pedang Jepang, dari pedang-pedang model-model begini, model-model yang pengaruh dari Eropa ya, saber dan lain-lain, sampai pedang yang dipakai oleh perwira Jepang pada masa Perang Dunia II, dagger. Nah, ini Kyugunto ya guys, yang kemarin kita sudah lihat ya. Ini saber punya ya, ini artileri punya. Lalu ada lagi Otsu, pedang seperti ini. Lalu Gensuito, ini pedang spesial ya guys. Nah, ini seperti ini. Lalu tipe-tipe 94, tipe 95, tipe 98, semuanya di cover di sini guys. Berikut varian-varian dan late war sword semuanya juga ada. Ini varian-varian akhir perang, awal perang. Dan ini yang kita bahas hari ini, tipe 95 Army Sword NCO, 4 NCO. Nah, ini tipe-tipe yang mereka pakai dijelaskan semua di sini guys, di buku ini. Berikut dengan foto-foto variasinya. Kalau untuk kalian yang mau melakukan riset lebih lanjut tentang pedang-pedang Jepang, kalian bisa membeli buku ini guys. Ini cukup lengkap ya, cukup bagus ya. Diberitakan juga semua insinya, marking-marking, tanda-tanda yang terdapat pada pedang-pedang Jepang, semuanya dibahas di sini. Nah, oke, sebelum itu kita akan mereview yang kita punya sekarang ini. Ini adalah pedang NCO ya, tipe 95. Nah, bentuknya seperti ini guys. Ini handle-nya seperti ini. Pedang Jepang ini kalau kita ukur dari ujung sampai ujung, ini kurang lebih panjangnya sekitar 96,5 cm ya, sampai hampir 97 cm. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau scabbardnya, kalau ini namanya scabbard itu sarung pedangnya. Sarung pedang itu sekitar 74 cm guys. Nah, di buku ini dibahas tentang beberapa produsen ya, produsen yang membuat ini. Jadi ada Tokyo Arsenal dan Nagoya ya. Jadi dia berbeda dari ukuran, variasi pada handle, dan itu semua dijelaskan di buku ini. Oke, kita akan memulai dengan melihat detailnya guys. Jadi yang membedakan dia pedang tipe 95 NCO ini adalah dari handle. Dari handle itu yang paling kelihatan. Karena kalau untuk pedang perwira ya guys, dia memakai handle-nya ini terbuat dari kayu dengan dilapisi oleh sageo. Ini dari talinya tuh dari sutra ya biasanya. Tapi kalau NCO memakai semuanya ini metal. Jadi dari cetakan ya, dari casting. Jadi bahan yang dipakai ini adalah aluminium. Untuk yang tipe ini adalah salah satu yang tipe 2 ya. Tipe 2 itu memakai aluminium. Nukinya itu yang lambang bunga di sini. Ini juga dia satu casting ya, cuma diwarnai berbeda. Dia warna kuning, warna gold gitu. Nah, terus ininya ada bunga sakura di ujung, di kabutonya. Ini juga warna kuning juga. Nah, itu yang membedakan ya dengan pedang perwira ya, pedang tipe 98 ataupun tipe 94. Kalau ini adalah tipe 95. Nah, kita lihat baliknya, ini masih sama guys. Jadi kalau yang di bagian sisi sini, menukinya ada di bawah, yang sisi sini menukinya lebih di atas. Nah, itu. Terus ini mengikuti seperti alur tali yang dipakai oleh perwira ya. Jadi ini ada garis-garis. Nah, kalau kalian lihat lebih dekat, ini corak dari kulit pari dia ada ya. Jadi bintil-bintil ini nih, bulat-bulat ini dia kecil-kecil. Itu bentuknya rapi guys.
Kalau untuk menemukan yang masih mint banget, warnanya coklat, warna pinknya masih bagus itu sangat jarang ya. Karena ini dipakai di combat, jadi banyak yang sudah catnya tuh pada luntur ya, pada keluar logam aslinya warna putih, logam aluminiumnya. Nah, itu perbedaan awalnya. Nah, lalu yang membedakan dia dengan tipe-tipe lainnya, yaitu ada 3 gambar di sini. Kalian lihat 3 logo. 3 logo ini dijelaskan di buku dengan baik ya guys. Jadi ini kalian lihat pertama, ini adalah seperti gambar Suba ya. Seperti gambar Suba, lalu ada kanji, lalu ada 3 buah seperti bola ya di sini. Bola yang tumpang tindih. Nah, kita akan lihat, kita bahas di buku yang itu. Nah, pertama adalah lambang Suba. Lambang Suba itu yang ini guys. Ini lambang Suba. Seperti yang dilihat di sini, ini adalah Iijima Swords Factory. Jadi ini yang pembuatnya adalah dari Iijima. Foundernya itu ya adalah swordsmith Masayuki. Nah, terdiri dari sebuah gambarnya, sebuah Suba dengan ada 2 buah pedang dan kanji di situ. Kanjinya itu artinya itu adalah Masa dan Yuki. Masayuki itu artinya si foundernya, nama foundernya Masayuki guys. Ditulis di buku ini seperti itu. Ini adalah sword factory-nya. Jadi logo dari pembuat si sword ini, pembuat pedang ini. Lalu yang kedua adalah tanda kanji yang ini guys. Ini adalah Arsenal Inspection Marks. Jadi ini biasa mereka diinspeksi lagi nih kalau pedangnya sudah jadi, akan diperiksa oleh mereka. Yang pertama ini adalah Tokyo First Arsenal Top Inspection Marks. Lalu yang ketiga yang paling ujung adalah ini Arsenal Identification Stamp. Nah, ini yang kita lihat nih. Bentuknya itu seperti 4 cannonball. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cannonball saling susun. Ini adalah dari Kokura. Kokura Arsenal 4 cannonballs. Arsenal Identification Stamp. Nah, gitu guys. Nah, di buku ini dikasih lihat nih contoh-contohnya. Dan ini adalah yang saya punya. Kalian akan bisa lihat dan mempelajari lebih bagus lagi jika kalian beli buku ini guys. Oke, di buku ini juga diperlihatkan ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, jadi dia ada beberapa varian ya untuk tipe NCO. Ada yang copper handled, yaitu yang tadi saya bilang warnanya merah. Nah, itu seperti ini, warnanya merah. Copper handled ya. Nah, ini setelah dibuka seperti ini guys. Ini saya memperlihatkan secara overall aja ya. Jadi kalau kalian suka, kalian beli buku ini guys. Ini dia copper handled. Nah, ini yang biasa, yang seperti kita punya aluminium handled variation. Dia putih dengan dicat bagian sini warna coklat. Nah, ini contoh pemakainya. Tuh dengan gantungannya, tasselnya dari kulit, dari leather. Lalu kalau yang di bagian sini diperlihatkan juga ini adalah aluminium handled variation number 2. Variation number 2 ini diperlihatkan dengan subanya. Subanya itu tidak seperti yang pertama ya. Yang kita punya kan seperti ini guys. Bentuknya seperti ini. Kalau yang ini bulat. Nah, ini kita akan mereview nanti setelah pedang yang ini guys. Jadi saya masih ada contoh lagi yang iron ini dengan iron suba. Lalu, nah ini detail di sininya. Ini adalah sebuah lock, sebuah pengunci ya. Jadi kalau kalian lihat, ini kalau dalam keadaan terkunci, dia tidak akan bisa terbuka deh. Dia tidak akan bisa terbuka. Kita tarik-tarik tidak bisa dibuka. Kalau mau dibuka, kalian tekan, baru tarik. Nah, ini baru terbuka. Nah, itu pedangnya. Kalau untuk pedang Jepang yang NCO ini, dia adalah mass produce. Jadi pedang-pedang yang diproduksi dengan massal, jadi bukan traditionally made ya kalau mereka bilang ya. Jadi ini kalau di kalangan kolektor, benar-benar kolektor pedang Jepang ya, mereka tidak begitu menghargai pedang ini guys, karena ini dibilangnya pedang yang diproduksi massal. Jadi ini adalah pedang yang diproduksi massal. Padahal ini termasuk salah satu, kalau saya lihat ya, ini termasuk sebagai saya penggemar military ya, ini termasuk salah satu relik yang menarik guys. Ini fit untuk 2 buah genggaman. Nah, kalian lihat detailnya. Ini ada groove-nya. Sampai di ujung sini. Pedangnya tidak ada hamon ya. Jadi, banyakan cuma rata doang begini. Lalu, yang membedakan dia adalah si serial number. Kalau kalian lihat, ini ada serial number di sini. Sebentar, kita berbesar dikit. Nah, ini serial number saya, 93215. Nah, ini ada inspection marks lagi di sini. Jadi biasanya setelah bilahnya selesai, dia akan diperiksa lagi apakah sudah memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya diulang lagi ya, dibuat lagi mungkin. Jadi ditolak produksinya. Kalau ini sudah ada inspection mark, berarti sudah lolos. Nah, ini nomor identifikasi saya 93215. Kalau Tokyo Inspection yang dibuat oleh Tokyo Sword Factory ya, dia biasa tulisannya seperti begini. Tulisannya ke arah kita, ke arah bawah. Ada yang mengarah ke sana. Jadi begitu kita lihat begini, tulisannya upside down ya. Nah, itu dari Nagoya. Nah, itu kalian bisa belajar lagi. Nah, ini pedang seperti ini. Tidak terlalu mulus ya, karena sudah battle worn ya guys.
Nah, ujungnya seperti itu. Ini handle-nya, ini subanya. Yang saya koleksi ini kehilangan ininya guys, kehilangan sarute loopnya. Jadi kalau yang ini sarute loopnya cuma dari kawat, seperti kawat tebal itu aja guys. Dia tidak berbentuk seperti yang dipakai oleh Perwira punya. Nah ini kalian lihat nih, simbol ada 3 ini, yang tadi saya perlihatkan. Oke, detailnya cukup seperti itu. Kalau untuk pemilik NCO sword ya, jadi tidak direkomend untuk kalian bongkar ya, karena kalau kalian sudah bongkar sekali itu biasanya dia tidak akan sekencang yang seperti saya lihat, kalian lihat ini sekarang. Jadi biasanya jadi oblak. Nah. Oh ini kalau pedangnya dibuka nanti akan seperti ini guys, karena di sini ada 2 buah lubang ya, karena jadi dia pakai 2 buah lubang untuk mengencang. Nah kalian lihat di sini kan, di sini ada 1 bolt dan di sini bisa kencangin lagi di sini. Jadi 1 ada 2. Nah dia dikencengin di swordnya seperti ini, di bilahnya nanti ada lubang 2 biji. Ini pengencangnya. Dalamnya pun ada kayu yang menaruh di tengah. Nah kurang lebih seperti itu. Oh ya, kalian lihat detailnya nih, detail jadi subanya. Jadi dia ada banyak detail bintil-bintil sini. Kita zoom ya dikit ya. Nah ini kunci nih. Beautiful, huh? Very beautiful. Kita juga akan melihat detail dari scabbard, dari sarungnya. Kalau kalian lihat di sini nih, di ujung ininya ada tulisannya 93215. Sama seperti yang tertera di bilahnya ya, di blade tadi. Jadi ini biasa pada saat keluar dari pabrik, dia biasa akan satu kesatuan. Jadi semua dibikin sesuai dengan blade-nya dibikin sesuai dengan bilah yang ini. Jadi nomornya sama. Kalau biasa kalian lihat, kalau pada saat kalian nanti koleksi ya, kalian pada saat beli di luar, suka kalian menemukan nomornya beda, yang di sini beda dengan yang di throat ini, di sarungnya. Itu biasa karena pada saat pertempuran, pada saat di medan perang, itu banyak tentara yang membawa pulang, mereka tinggal ngambil dari tangan si dead Japs ya, dari tentara Jepang yang sudah mati. Mereka tinggal ngambil ini, kadang tidak menemukan nih sarungnya di mana. Jadi mereka pas bawa pulang, mereka tinggal pas nemu sarung yang di jalanan, mereka tinggal masukin aja, biasanya begitu. Jadi makanya kadang kita menemukan nomornya berbeda, nomor di bilah dengan nomor di sarung. Jadi orang yang menemukan si pedang itu, dia hanya cocok-cocokan aja, tinggal ngambil, tinggal dimasukin. Padahal itu belum tentu dari pedang yang sama dengan yang dipakai sarungnya sebelumnya. Oh ya, saya juga mau menjelaskan. Saya juga suka mengumpulkan foto-foto dari zaman dulu ya. Jadi saya ini ada salah satu foto yang saya kumpulkan, yaitu pada masa Perang Dunia II. Ada seorang tentara Jepang yang memakai pedang yang saya kira ini adalah pedang NCO ya, tipe 95 ya. Saya tahu karena dari mana? Karena dari gantungan yang dipakai. Ini dari leather. Kalau biasa perwira yang memakai pedang-pedang mereka itu biasa menggunakan itu gantungannya dari rantai. Ada juga yang dari leather tapi jarang. Kalau ini kebanyakan kalau NCO makanya leather. Dan dia juga kalian lihat di sini di sarungnya punya paling bawah itu ada seperti drag yang kita lihat pada ini. Nah ini dia, ini yang membedakan. Kalau pada kalau pada pedang perwira ini tidak ada yang seperti ini kalau sarung bawahnya. Ujung sarungnya tidak ada yang seperti itu. Nah ini kurang lebih seperti itu guys. Bagaimana menurut kamu tentang pedang ini, pedang tipe 95 ini guys? Walaupun banyak orang yang tidak suka ya, terutama kolektor-kolektor yang menyukai pedang-pedang tradisional, tapi ini salah satu yang digemari ya, apalagi oleh kolektor-kolektor awal ya, kolektor-kolektor relik-relik Perang Dunia II seperti saya. Nah, ini yang membedakan ya, dia dari besi guys. Saya sering melihat ada beberapa kali di Indonesia tuh ada beberapa orang yang menjual pedang-pedang NCO ini guys, tapi kondisinya itu banyak kan sudah sangat parah. Di mana pedang pun kondisi sudah sangat karatan ya, pada korosi sudah parah banget. Lalu kalau untuk handle kebanyakan tuh sudah tinggal warna putihnya doang. Jadi sudah jarang tuh yang masih ada cat-cat warna coklat seperti ini guys, apalagi yang warna goldnya ini, warna kuning.
ya kan tuh sudah tinggal putihnya doang. Nah itu memperlihatkan warna aslinya. Waktu itu ini kan dari bahan aluminium ya, warna aslinya yang warna silver itu keluar ya. Lalu untuk scabbard juga ini masih warna asli, warnanya seperti hijau lumut. Ini banyak luresan karena dipakai saat combat ya guys, pada masa perang dunia II dulu. Jadi kemungkinan ini adalah barang rampasan ya. Tapi mungkin tidak diambil dari dari field, dari lapangan di mana diambil dari prajurit yang mati mungkin ya. Saya juga tidak tahu. Dulu saya pernah punya satu lagi, itu kondisinya lebih parah, dan itu sudah saya jual sih sayangnya, jual dengan sangat murah lagi. Jadi kalau nanti yang mempunyai pedang saya itu, yang dulu saya jual bersama dagger saya, bersama belati Jerman, nah kamu boleh menghubungi saya lagi ya, soalnya saya masih senang dengan pedang itu. Mungkin mau dijual lagi saya. Itu saya jual sangat murah lagi. Ya, beruntungnya dia. Nah, kurang lebih begitu guys untuk pedang Jepang tipe 95 NCO. Bagaimana menurut kalian dengan pedang ini? Apakah kalian juga pernah lihat pedang-pedang seperti ini di luar sana? Apakah kalian salah satu yang mengkoleksinya? Kalian nanti boleh meninggalkan pesan, meninggalkan message. Juga jika kalian suka dengan pedang ini ataupun video yang sudah saya buat ini, kalian bisa meninggalkan like dan komen. Dan jangan lupa kalian subscribe ke channel saya di Bunker Mainan. Nanti saya akan memberikan lagi video-video lagi, video-video relik-relik militer maupun koleksi-koleksi saya yang berhubungan dengan diecast Dragon Armor, diecast tank, maupun action figure dan lain-lain. Oke guys, begitu saja dari saya, dan thank you for watching. Sampai bertemu lagi di kesempatan.